Bos hitam datang ke pasar untuk mengumpulkan uang perlindungan. Siapapun yang tidak mau membayar, jangan berharap bisa berbisnis. Oleh karena itu, semua orang memberikan uang dengan hormat. Ketika dia mendekati stan wanita, wanita itu segera mengeluarkan uang. Namun, bos hitam tidak hanya menolak uangnya. Dia bahkan mengembalikan seluruh uang perlindungan yang baru saja dikumpulkan. Lalu dengan hormat, dia memberikannya kepada wanita itu. Dan meminta wanita itu untuk segera menerimanya. Wanita itu langsung bingung. Kemudian dia mengetahui dari pria itu bahwa dia merawat pasien koma yang dia temukan 6 tahun lalu. Kisah ini sudah tersebar luas selama 6 tahun. Bos hitam sangat menghormatinya. Karena dia adalah orang yang berani dan baik hati. Itulah mengapa dia ingin membantunya. Kemudian dia memperingatkan para pedagang lainnya untuk tidak mengganggu wanita, atau akan kehilangan rasa hormat. Para pedagang segera menyetujui peringatannya. Wanita itu sangat terharu dengan kejadian tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang asing akan memberikan kebaikan sebesar ini padanya. Dibandingkan dengan 4 anak perempuan di rumahnya, sungguh berbeda jauh. Setelah suaminya meninggal, saat pemakaman, untuk mendapatkan lebih banyak harta warisan, rumahnya menjadi kacau balau. Membawa pergi semua barang berharga di rumah. Keempat anaknya bersatu, memaksa dia menyerahkan dana pensiunnya. Melihat keempat anaknya yang licik, dia merasa hidupnya tak berarti. Pada hari itu, dia mencari pohon tua berusia ratusan tahun, berencana untuk mengakhiri hidup. Namun pada saat itu, dia melihat seorang pemuda tergeletak di tepi sungai, terus meminta pertolongan. Dia menyelamatkan pemuda itu secara kebetulan. Namun pemuda itu mengalami cedera parah di kepala, terus dalam keadaan koma. Melihat pemuda begitu muda, dia tidak tega untuk meninggalkannya begitu saja. Meskipun bukan keluarganya, dia tetap merawat pemuda itu dengan menjual sayur di pasar, hanya untuk mengumpulkan biaya pengobatan pemuda. Perawatan ini sudah berlangsung selama 6 tahun. Namun dia tidak tahu tentang pemuda ini. Dia adalah satu-satunya pewaris Henjing Group, memiliki kekayaan triliunan, dan selama bertahun-tahun istrinya juga terus mencari keberadaan pemuda itu. Di saat yang sama, sisi lain, 4 anak perempuan mengetahui bahwa Henjing Group ingin mengambil tanah di rumah leluhur mereka, bahkan bersedia memberikan 10 juta sebagai kompensasi. Menghadapi kekayaan yang melimpah, ini membuat keempatnya senang dan tersenyum. Mereka segera merencanakan bagaimana cara memaksa ibu untuk menyerahkan sertifikat rumah. Namun, sertifikat rumah dan surat tanah ada di tangan nenek itu. Saya khawatir dia tidak akan memberikannya begitu saja. Lalu bagaimana kita harus melakukannya? Ya, bagaimana kita harus melakukannya? Siapa berani menghalangi jalanku kekayaan? Akan mati. Bahkan jika dia ibuku sendiri pun tidak bisa. Jika dia tidak mau memberikannya, kita harus ambil. Merawat orang lumpuh itu selama 6 tahun. Uang ini tidak bisa murah untuk orang lumpuh itu. Saat wanita baru saja selesai menjual sayuran dan pulang ke rumah, dia melihat adik perempuannya dan keluarganya sudah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Adik perempuannya melihat bahwa selama bertahun-tahun, untuk merawat orang asing, hidup dengan begitu sulit, ingin membujuk kakaknya untuk berhenti merawat pria muda itu. Lagi pula, tidak pasti apakah pria muda itu bisa bangun atau tidak. Dan selama bertahun-tahun dia merawat pria muda itu, sudah bertengkar dengan 4 anaknya. Saat ini, adiknya hanya khawatir kakaknya tidak akan memiliki seseorang untuk merawatnya di masa tua. Namun wanita yang sangat kecewa pada anak-anaknya, sudah tidak memiliki harapan pada keempat anaknya. Tidak mendengarkan saran dari adiknya sama sekali. Sekarang dia hanya berharap pria muda itu bisa bangun lebih cepat. Adiknya juga sudah menduga kakaknya tidak akan mendengarkan saran dari dirinya sendiri. Maka dia hanya bisa meminta suaminya untuk mengeluarkan 200.000 yang sudah disiapkan, dengan harapan kakaknya bisa lebih tenang ke depannya. Wanita tentu saja menolak. Saat dia berkelit, ternyata keempat anaknya yang culas tiba-tiba masuk. Tanpa berkata apa-apa, mulai merusak barang-barang di rumah. Keluarkan sertifikat rumah dan tanah dan serahkan kepada kami. Tidak mungkin memberikan padamu, kau hanya akan menggunakannya untuk judi. Selama bertahun-tahun hanya datang mencari uang dariku. Pernahkah kau peduli padaku sekalipun? Sebelum aku mati, sertifikat rumah dan tanah tidak akan kuberikan padamu. Tidak mungkin. Wanita tua yang sudah mati. Kau pikir dengan begitu aku tidak bisa menghukummu? Kalian. Ini karena kalian memaksaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Penjelasan dramatisasi fiksi. Tentu saja akan melakukan pemeriksaan. Penjelasan dramatisasi fiksi. Jangan kira kami tidak tahu. Kau membawa sertifikat rumah dan tanah di badanmu. Datanglah. Sungguh, kalian benar-benar membuat dosa. Dengarkan baik-baik kalian semua. Jika mereka berani mendekat lagi, aku akan memukul mereka habis-habisan. Periksa. Di dalam. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Wanita tua, karena kau telah berkhianat padaku. Jangan salahkan aku tidak setia dan tidak berbakti. Apakah kamu akan menyerahkan sertifikat rumah itu atau tidak? Tanya padamu untuk yang terakhir kalinya.
Jika tidak diserahkan, aku akan membunuhnya. Kamu hina seperti anjing babi. Lepaskan dia sekarang. Jangan lukai dia. Aku merasa sakit dan sedih. Kamu bahkan untuk orang asing menghina aku seperti anjing babi. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu mengerti. Apa arti dari hina seperti anjing babi? Anakku. Anakku. Bagaimana aku bisa melahirkan seseorang seperti kamu? Ya Tuhan. Apakah kamu buta? Mengapa kamu tidak membawanya pergi? Bukankah aku baru saja mengatakannya? Hari ini sertifikat rumah itu tidak diserahkan. Aku akan membunuhnya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kamu akan menyerahkan atau tidak? Wang Donglin, kamu bukan manusia. Kamu mencari mati, bukan? Jika hari ini kamu tidak menyerahkan sertifikat rumah, semua orang di sini akan melihat darah. Donglin, kamu memang ingin membuat gaduh. Hubungan ibu dan anak kita putus. Aku tidak akan berhenti sampai mati. Apakah kamu puas dengan ini? Benar. Manajer umum grup Hangjin, He Shichen sudah tiba. Semua berhenti sekarang. Mengapa Anda datang, Tuan He? Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu merepotkan Anda untuk datang sendiri. Hari ini kami akan menyelesaikannya untuk Anda. Menyelesaikan. Kalian menyelesaikannya seperti ini. Apakah kamu tahu? Tanah ini, bagi Hangjin Group kami, seberapa pentingnya? Jika kita tidak bisa mendapatkan tanah ini hari ini, rumah ini tidak bisa dirobohkan. 1 miliar. Kalian tidak akan bisa mengambil sepeser pun. Ya, Tuan He, jangan khawatir. Kami akan menyelesaikannya segera. Hari ini rumah akan dirobohkan untuk Anda. Tanah gunung salju. Kami akan memberikan ini kepada Anda dengan tangan terbuka. Pak He, jangan marah. Semua karena orang tua itu. Dia tidak memberikan sertifikat rumah dan akta tanah kepada kami. Tidak ada sertifikat rumah. Tidak ada akta tanah. Apakah kalian benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah? Kami dari grup Hangjin. Aset triliunan. Proyek tanah ini, bagi kami, ini sangat penting lagi. Jika ada kesalahan sedikit pun, aku tidak bisa mengampunimu. Mengerti? Kalian belum memberikannya, kan? Baiklah, robohkan itu untuk saya. Siapa berani menghalangi saya? Pukul sampai mati. Saya bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Hancurkan. Jangan hancurkan. Ini rumahku. Jangan hancurkan lagi. Tidak boleh dirobohkan. Ji Heng, dia melindungimu selama 6 tahun. Kamu harus melindunginya. Bangunlah untukku. Siapa berani? Kamu sudah bangun. Ibu, aku sudah bangun. Sudah bangun, bagus. Penderita koma sudah bangun, lalu apa? Dia sebelumnya hanya seorang cacat. Sekarang sudah bangun. Hanya menjadi sampah. Dia sudah bangun. Apakah kita takut padanya? Nak, kamu sebelumnya hanya seorang penderita koma. Analisis Damasiksi. Sekarang kamu sudah bangun. Lalu apa yang bisa dilakukan? Hari ini akta rumah. Saya ingin membuat keputusan. Aku juga sudah merencanakan untuk merobohkannya. Sudah bangun, ya sudah. Masih berpura-pura. Kamu pikir kamu siapa? Sebuah toko besar HMPH. Semua orang mengatakan bahwa pasien koma bangun. Ini adalah tanda-tanda terakhir sebelum meninggal. Siapa yang tahu? Apakah dia akan segera meninggal? Kalian tidak setia dan tidak berbakti. Orang-orang yang melanggar hukum, bahkan ibu kandungnya sendiri, akan dihabisi habis. Saya malas berdebat dengan kalian. Banyak bicara. Ingatlah sikap kalian sekarang. Anda akan menyesalinya. Menyesal. Aku menyesal melihatmu menjadi pasien koma selama 6 tahun. Apakah otakmu rusak? Kamu adalah manajer umum cabang Jincheng dari grup Hangjin, bukan?
Apakah ini cara grup Hengjing menangani pemindahan paksa? Apakah ini cara CEO kalian, Sue Danying, memperlakukan bawahannya? Apakah ini cara dia merawat bawahannya? Jika ini adalah ide dia, maka sebaiknya dia tidak lagi menjadi CEO. Grup Hengjing adalah grup terbesar di industri properti. Asetnya mencapai triliunan. Bagaimana CEO Sue mengelola bawahannya? Apakah kamu, seorang sampah, berani meragukan? Sebenarnya, saya tidak berniat melakukan apapun hari ini. Tapi kau berani menghina saya, Sue. Jadi jangan salahkan saya, Hisi Chen, bertindak tegas. Hari ini saya pasti akan mendorong rumah ini kembali ke tanah datar. Kalian satu hitung satu. Semua masuk ke rumah sakit. Sangat baik. Grup Hengjing luar biasa. Manajer umum cabang grup Hengjing lebih luar biasa. Hari ini saya ingin melihat apa yang terjadi tanpa saya. Bisakah rumah ini didorong? Bisakah kita masuk ke rumah sakit? Pinjam ponsel sebentar.